Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dengan saya. Kita akan melanjutkan ke matematika minat ya. Matematika minat ini masih satu paket dengan matematika wajib mengenai integral. Tetapi khusus di matematika minat ini kita menghitung luas daerah dan nanti setelah itu menghitung volume dan seterusnya. Oke, kita awali dulu dengan membaca basmalah dan sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baik, kita menghitung luas antara kurva dan sumbu koordinat. Jadi luasan-luasan di dalam integral itu seperti halnya kemarin sebelumnya membahas mengenai integral tertentu, kita akan menghitung luasan di bawah kurva. Jadi ada luasan ya. Luasannya itu dibatasi oleh kurva dan sumbu-sumbu koordinat gitu ya. Kalau biasanya kita menghitung lingkaran kan dibatasinya oleh garis lingkaran. Menghitung suatu persegi panjang dibatasi oleh sisi-sisi persegi panjang. Kalau ini dibatasinya oleh kurva dan sumbu koordinat ya. Oke, kita lihat teorinya. Jadi luas daerah antara kurva Y ya, kurva Y sama dengan fx dengan sumbu koordinat x ya pada selang di mana daerahnya ada di atas sumbu x. Oke, ini digambarkan seperti ini ya. Ini integralnya seperti ini. Oke, di sini ada satu hal yang kurang sedikit ya. Jadi ini ada dari selang A sampai B ya di sini ya. Jadi di sini selang X sama dengan A sampai dengan X sama dengan B. Nah, pada selang ini maka di sini terlihat dari A sampai B begitu ya. Rumusnya luas itu seperti kemarin yaitu fx dikalikan dengan dx ya. Nah dia rumusnya seperti ini menghitung luas. Kemudian selanjutnya jika daerahnya ada di bawah sumbu x ya, maka untuk menghindari luas yang negatif harganya maka seperti ini. Nah, maksudnya begini. Jadi di gambar ini tuh kurva itu kan kalau misalnya kurvanya seperti ini ya. Kurvanya seperti ini, misalnya saya bikin begini. Nah, jadi di sini tuh ada luasan-luasan yang misalnya ini yang warna merah. Yang warna merah ini di atas sumbu X ya, di atas sumbu X. Nah, kalau yang warna biru misalnya yang warna biru ini berada di bawah sumbu X gitu ya. Nah, sehingga di sini ada perbedaan cara menghitungnya. Jadi kalau yang atas, kalau yang merah ini rumusnya pakai yang ini gitu ya. Kalau yang merah ini juga pakai rumus yang ini gitu. Nah, kalau yang biru rumusnya yang ini gitu. Karena berada di bawah kurva. Jadi kenapa dia menggunakan tanda negatif? Kalian lihat di sini ya. Di sini ini nilai-nilainya nilai Y ini bernilai negatif. Bernilai negatif karena berada di bawah. Nah, karena nilai yang dia bernilai negatif, maka nanti luasnya pasti negatif gitu kan. Dan tidak ada kan misalnya berapakah luas daerah? Luas daerahnya negatif. Nah, itu tidak ada. Tidak ada luas itu negatif. Nah, karena tidak ada luas yang negatif, maka di sini dikasih tanda minus. Supaya apa? Supaya positif, gitu ya. Supaya L positif, bernilai positif, gitu.
Gitu maksud daripada tanda minus ini. Nah, jadi di sini kita harus mengetahui ya apakah apa namanya kurvanya itu yang sedang kita hitung itu apakah kurvanya itu berada di atas atau ada di bawah gitu. Nah, di sini ya. Jadi tantangannya di sini. Jadi sebelum kita menghitung luas, kita tentukan dulu untuk rank ini antara A sampai B ya. A sampai B-nya itu di mana gitu ya. Kalau misalnya di sini saya tulis ini A, ini B, ini C, ini D ya. Nah, kalau ranknya kalau ranknya itu antara A sampai B, ini kan di atas, berarti positif ya. Kalau ranknya antara B sampai C berarti di sini harus menggunakan tanda minus. Tanda minus karena dia berada di bawah. Kalau kemudian ranknya antara C sampai D, dia positif lagi karena dia berada di atas gitu. Jadi kalau yang ini positif ya, kalau yang ini negatif gitu. Nah, jadi kita harus tahu dulu ranknya itu antara AB, BC, CD ini dia di atas atau berada di bawah sumbu X gitu ya. Oke, nah sekarang kita lihat contohnya. Oke, contoh misalnya di sini tentukan luas daerah antara kurva Y sama dengan X pangkat 3. Sumbu X sama dengan min 1, dan X sama dengan 1. Nah, jadi di sini untuk mengetahui apakah ranknya itu positif atau negatif, maka kita harus menggambar dulu kurvanya. Menggambar kurvanya yaitu kurva ini, Y sama dengan X pangkat 3. Nah, yang ini bagaimana cara menggambar kurvanya? Kalian sudah mempelajari turunan ya sebelum integral ini bagaimana caranya menggambar suatu kurva. Gitu. Jadi untuk menggambar suatu kurva itu diperlukan beberapa titik, ada titik stasioner ya, ada titik stasioner, kemudian ya jadi untuk menentukan apakah daerahnya itu berada di atas atau berada di bawah, berarti kita harus mengetahui rank itu di atas atau di bawah ya dari turunan ini. Kalau jadi kan sewaktu kemarin kita belajar turunan itu ada yang dicari itu diantaranya kita mencari titik stasioner ya. Ada titik stasioner ini untuk mencari puncak atau lembah ya. Puncak atau lembah. Kemudian menentukan nilai kan ya, menentukan nilai fx di stasioner. Terus ada satu lagi yaitu kita mencari titik potong ya, cari titik potong dengan sumbu x. Nah, jadi kita di sini hanya mencari titik potongnya saja dengan sumbu X gitu. Nah, kalau mencari titik potong dengan sumbu X itu syaratnya Y sama dengan 0 gitu ya. Kenapa Y sama dengan 0 syaratnya? Karena ketika Y sama dengan 0 artinya dia berada di titik tersebut, berarti berada di sumbu X. Ini kan sepanjang sumbu X ya, ini kan disebutnya garis Y sama dengan 0 kan. Yang ini tuh ya. Ini tuh disebutnya garis Y sama dengan 0. Atau disebut juga sumbu X gitu ya. Jadi kita harus nyari Y sama dengan 0. Nah, kalau ini ya tentu saja kalau misalnya Y sama dengan X pangkat 3, begitu kan? Ketika Y-nya 0, di sini X pangkat 3. Berapakah X-nya? X-nya sama dengan 0.
Nah, jadi hanya ada satu titik ketika x-nya sama dengan 0 ya, yaitu ini. Jadi ini koordinat titik potongnya ada di 0,0,0. Ini x-nya dapat dari sini ya. Ini y-nya dapatnya dari sini. 0,0. Jadi inilah batasannya gitu. Ini adalah trik bila misalnya kita tidak perlu menggambar dulu ya. Kalau misalnya tidak menggambar dulu caranya gitu. Berarti di titik ini. Nah, kemudian dicek misalnya di sini kan x-nya ini sama dengan 0 ya. Tadi x-nya sama dengan 0. Nah, kita cek nih misalnya ketika ini kebetulan ranknya kan dari -1 ya, dari -1 sampai 1. Kita tinggal masukkan aja ketika x-nya sama dengan 1 ya, y sama dengan x pangkat 3 ya. Ketika sama dengan 1 maka y-nya adalah -1. Nah, artinya berarti nanti oke, saya lanjutin aja ya. Nah, artinya jadi yang nantinya tuh integral dari -1, kemudian terakhir ini kan batasnya di sininya 0, gitu kan. Nah, yang ini perlu dengan menggunakan tanda negatif karena berada di bawah gitu ya. Karena dia berada di bawah. Nah, sedangkan yang selanjutnya otomatis kan dari 0 sampai ke angka 1 dia positif. Jadi fx dx gitu ya. Ini trik supaya kita tidak perlu menggambar kurva ya. Tapi kalau kalian mau menggambar kurva dulu silakan. Kalau mau menggambar kurva dulu silakan ya. Caranya dengan menggunakan turunan. Jadi ini kita hanya menggunakan titik potong saja ya untuk menentukan ranknya. Kalau menentukan titik puncak, titik lembah menggunakan ini turunan. Oke, nah di sini berarti kan ada dua daerah, ada yang di bawah dan ada yang di atas gitu ya ceritanya. Nah, ini jadi yang L1 yang ini L1 ya. Ini adalah L1. Nah, ini L1. Menggunakan tanda negatif ya, menggunakan tanda negatif. Karena berada di bawah. Kalau ini sangat jelas karena asumsinya ini melihat gambar ya. Kalau melihat gambar itu langsung minus gitu kan. Tapi kalau misalnya ini ditutupin tanpa melihat gambar, bagaimana caranya? Caranya tadi ini diginikan dulu gitu ya. Kalau tidak melihat gambar. Tapi kalau kalian menggambar, ini langsung otomatis tanda minus ya untuk L1. Untuk L2-nya plus. Nah, di sini nilai fungsinya x pangkat 3 ini ya. X pangkat 3 dx gitu ya. Seperti itu. Jadi yang membedakan ada ranknya yang di bawah mana, yang di atas mana. Oke ya, paham ya? Nah, selanjutnya diintegralkan. Jadi yang x pangkat 3 ini kan pangkatnya ditambah 1 ya, jadi 1/4. Begitu kan? Yang pangkat 3-nya ditambah 1 jadi pangkat 4. Kemudian jangan lupa di sini ranknya dari -1 sampai 0 ya, menggunakan tanda minus. Yang satu lagi juga sama seperti itu ya. Cuman bedanya di sini mah bukan minus tapi plus, kemudian di sininya ranknya dari 0 sampai 1 gitu ya. Setelah itu disubstitusi ya. Substitusinya di sini ada 0, masukin ke sini ya. Jadi ini masing-masing substitusi ya. 0 pangkat 4, 0 kali 1/4, 0 ya. Kemudian yang -1 juga sama, -1-nya dimasukkan ke sini. -1 pangkat 4, 1 kali 1/4 jadinya 1/4. Min. Nah, kalau dilihat di sini, kalian perhatikannya di sini ada tanda minus. Di sini juga tanda minus. Kemudian di sini udah jelas ini ada tanda minus.
udah jelas ada tanda minus. Jadi untuk L1 ya, nih untuk L1 ya. Jadi kalau di sini ada misalnya seperti ini, min 1/4 X pangkat 4, ininya dari min 1 sampai 0 ya. Ini akan sama dengan ini, yang minusnya bisa kita buang nih. Kalau misalnya tidak mau ini ya, tidak senang dengan minus, ini bisa dibuang. Tapi ranknya sekarang dirubah jadi 0 sampai min 1 gitu. Ini bisa seperti ini. Nih, lihat ya. Di sini. Jadi minus ketemu minus, nanti bisa seperti ini gitu. Nantinya jadinya sama kayak tadi juga kan. Ini min 1 pangkat 4 gitu ya. Dikurangi 1/4 0 pangkat 4 ya. Hasilnya berapa? 1/4. Ini juga sama nanti. Ini 1/4 nih ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, kalau yang di sini mah plus ya. Ini 1/4. Ini masukkan juga angka 1 ya. Kemudian ini masukkan angka 0, jadinya seperti ini. Nah, jadi di sini hasilnya adalah 1/4 ya, ditambah dengan 1/4 sama dengan setengah gitu. Gitu ya. Nah, jadi sekarang si L1-nya juga positif. L1-nya positif. Karena sekali lagi tidak ada luas yang negatif ya. Jadi begitu anak-anak ya cara mengerjakan integral, menghitung luas integral ya. Jadi kalian boleh menggambar dulu grafiknya, atau misalnya kalau tidak mau menggambar grafiknya bisa dengan menggunakan ini, titik potong dengan sumbu X-nya kita cari. Kita lihat latihannya ya. Kita lihat dulu latihannya, nanti kita coba bagaimana kalau tidak menggunakan gambar. Kebetulan di soal latihan ini udah pakai gambar, tapi untuk nanti nomor 2-nya tuh ya, di sini belum ada gambarnya, jadi kalian harus menggambar. Tapi supaya tidak menggambar bagaimana Pak? Supaya tidak menggambar, kita lihat ya. Jadi caranya seperti tadi, supaya tidak menggambar. Jadi di sini ada tentukan luas daerah yang diarsir. Oke. Ini nanti kalian yang mengerjakan ya, namanya juga latihan. Nah, ini cuma ngasih clue-nya aja. Saya kasih clue ya. Clue, oke. Nah, kalau yang ini berada di atas apa di bawah? Di atas ya. Jadi yang ini pasti di atas. Jadi ini ranknya 0 sampai 2 nih. 0 sampai 2 kan. Nanti fx-nya. Nah, ini fx-nya ini. Tuh kan. Nah. Kemudian apalagi? Yang ini tadi udah ya. Ini udah, cuman ini dari min 4 sampai 4. Berarti ini ada 2 nanti. Gini kan. Ini min 4 sampai 0 ya. Sampai sini nih. Nih, sampai sini ya. Ini 0. Nah. 0. Ini fx dx kan. Ini dari 0 sampai 4. 0 sampai 4. Tuh. Nah, cara pengintegralannya kalian sudah paham kan? Nah, yang ini juga sama ya. Ini berarti 0 sampai 3. Nah, sekarang kalau misalnya kalau misalnya tidak ada gambarnya bagaimana gitu kan? Kalau tidak ada gambarnya. Misalnya yang ini ya, misalnya yang A nih. Kalau tidak ada gambar. Nah, misalnya yang A nih. Kalau tidak pakai gambar. Ini kan X plus 2. Ya, sama dengan X plus 2. Nah, kita cari titik perpotongan dengan sumbu Y. Jadi, H. Kalau Y-nya 0, itu kan, maka X-nya min 2.
Nah, jadi artinya di sini ada rank-nya min 2. Nah, kita cari mana yang negatif, mana yang positif. Lihat di sini nih ya, yang min 2. Ternyata di sini kan di bawah. Yang sebelah sini di atas kan? Tuh. Nih. Slope-nya ya, slope-nya. Lihat slope. Slope kemiringan. Bukan slope apa? Sekarang bukan slope. Ini apa, daerah ya, daerah. Kalau slope mah kemana kalau pakai stasioner ya. Nah, daerahnya tuh lihat. Ini berada di bawah, ini berada di atas gitu. Jadi kalian cari saja salah satu. Misalnya kita cari aja yang ini. Kita cari yang ini atau misalnya cari yang ini nih. Misalnya yang di sini tuh kan angka-angkanya misal ya. Misal X sama dengan 0. Ketika X sama dengan 0, misalnya kita masukkan ke sini ya. Y sama dengan X plus 2. Maka jadinya kan Y sama dengan 0 plus 2. Berarti kan sama dengan 2. Nah, 2 kan positif. Nah, berarti yang ini tuh positif. Kalau yang ini positif, ini udah pasti negatif gitu. Jadi kalau yang di sini integralnya positif, integral positif. Kalau di sini integral negatif gitu. Kemudian kita lihat ranknya dari berapa? Kalau di sini kan dari 0 sampai 2 ya. 0 sampai 2 berarti rumus integralnya 0 sampai 2. Ini pasti positif ya, tidak perlu ditulis juga nggak apa-apa, namanya positif. Ini pasti begini, gitu ya. Jadi ini kalau tidak menggunakan gambar. Kalau gitu kita lihat yang di sini aja deh ya, biar lebih jelas lagi. Nah, ini nih, bagaimana ini kan tidak ada gambar semua ya. Tidak ada gambar semua. Misalnya mau yang mana? Misalnya yang D ya. Oke, yang D. Mouse-nya mana, mouse? Nah, di sini kan mau menentukan rank ya. Ranknya negatif apa positif. Nah, berarti kan dibikin dulu nih, Y sama dengan 0. Ya. 0 sama dengan 8x min x kuadrat gitu ya. Nah, berarti ini adalah 8 min x gitu ya. Berarti ini ada 2 nih, x satunya 0 ya. X 2-nya ini adalah dari sini. Oh, sorry. X 2-nya adalah kayak gini ya. Nah, X2-nya 8. Berarti di sini kan ada daerahnya ada 3 nih ya. Ini X1 nih. Sini X2. Nah, gini ya. Nah, kita kan nggak tahu nih positif apa negatif gitu ya. Nah, kemudian di sini ada X sama dengan 4. Kita tes saja yang X sama dengan 4 kan di sini ya, kira-kira. Di sinilah kira-kira 4. Nah, kita masukkan nih, kalau angka 4, gimana? Y sama dengan, tadi itu 8x min x kuadrat ya. Nah, kalau x-nya 4, kan gini ya. Berarti ini berapa? 32 ya. Oke, 16. Positif ya. Nah, berarti yang ini positif, gitu ya. Berarti yang ini negatif. Berarti yang ini negatif. Nah, ini di atas, ini bawah, ini di bawah. Berarti si gambarnya itu begini. Saya gambar lagi di sini. 0, 8. Gambarnya gini. Nah, gitu. Sorry, kebalik. Terbalik. Salah. Nah. Berarti gambarnya adalah mana mouse-nya. Nah. Ini kan di atas. Berarti begini. Nah, gini ya. Oke. Nah, gitu. Gini gambarnya. Nah, jadi yang ini negatif.
ini positif. Gitu ya. Ya udah sekalian aja nih ya. Ini kan X sama dengan 4, berarti kan di sini di tengah-tengah. X sama dengan 4. Itu kan? Sumbu X dan Y sama dengan 4. Sumbu X ini ya. Sumbu X sama dengan 4, berarti kan ini ya. Kemudian kurva. Oh, ini kurang lengkap. Mungkin ini maksudnya bukan sumbu X. Ini bukan sumbu X, tapi ini maksudnya sumbu Y barangkali ya. Sumbu Y. Kalau sumbu Y jelas begini. Nah, jadi yang ditanya yang ini. Nah, gini ya. X sama dengan 4, ini. Berarti yang ditanya ini. Gitu loh. Ya, yang ditanya ini. Kalau sumbu X mah ini kenapa pakai X sama dengan 4 gitu ya. Nah, jadi ini integralnya ini dari 0 sampai 4 gitu. Gitu ya. Nah, karena jadi ini penting sekali untuk menentukan mana daerah yang di atas dan mana daerah yang di bawah ya. Ini urusan integralnya kalian yang mengerjakan ya. Oke, udah paham belum ya? Perlu satu lagi contoh. Oke, nanti kalau misalnya ada yang tidak jelas, nanti saya tambahkanlah contoh lagi. Kalau saya kasih contoh lagi, ini kalian harus coba dulu. Kalian harus coba dulu ya. Kalian harus coba dulu. Oke, kalau ada pertanyaan, silakan nanti ini kan, insya Allah nanti kalau ini saya pakai pentap terus ini enak nih ya, jadi bisa ada pembahasannya. Sampai di sini dulu ya. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.